أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد Alhamdulillah, syukur kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kajian ilmu hadis, yaitu kajian yang paling mendasar, yaitu kajian kitab Bulughul Umniyah yang merupakan syarah dari Manzumah Al-Baiquniyah, sebuah manzumah yang sangat penting sekali di dalam silsilah kita belajar ilmu hadis. Dan tentu di dalam belajar ilmu hadis itu nanti kita akan melalui beberapa tahapan, karena yang pertama adalah kita akan mempelajari ilmu hadis yang akan kita mulai dengan membaca Manzumah Al-Baiquniyah, kemudian syarahnya. Dan Manzumah Al-Baiquniyah ini sudah banyak sekali yang mensyarah, dan ini syarah yang saya gunakan itu syarah mustawa kedua sebenarnya, karena mungkin mustawa yang lebih dasar itu bisa kita gunakan juga nanti Taqrirat Saniyah Syekh Hasan Al-Mashat, tapi ini saya gunakan mustawa 2 atau mustawa 3 di dalam syarah. Baiklah, kita langsung memulai. Kita baca muqaddimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi asta'inu wa alaihi a'tamid. Alhamdulillahi sanadil mu'tamidin. Muntaha raja'is sa'ilin. Wa ghayati amalil qasidin. Man asnada ilaihi dha'ifa azmihi qawwah. ومن أنزل بجنابه وضيع قدره علاه ومن أتى إليه بصحيح عمله قبله وارتضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الأمي الذي لا نبي بعده بعثه الله لهداية خلقه وإقامة حجته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعي نهجه أما بعد فيقول العبد الفقير لعفو ربه الباري يعني الفقير غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين. هذا شرح متواضع على الأرجوزة المشهورة بالمنظومة البيقونية في مصطلح الحديث Miftahi dirayatis sunnatin nabawiyah. Jadi kitab Bulughul Umniyah ini adalah syarah yang sederhana atas Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Umar bin Muhammad ibni Futuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Syafi'i. Syekh Umar bin Muhammad ibnu Futuh ini memang hampir dikatakan majhul, karena nasabnya ataupun murid-muridnya tidak ada yang mengetahui, bahkan yang menulis terjemahnya pun hampir tidak ada. Tetapi di sini kita melihat bahwa walaupun mungkin muallifnya itu dapat dikatakan syibhul majhul, hampir dikatakan majhul, tidak dikenal, tetapi subhanallah, kitabnya manzumah yang ditulis ini sangat menyebar luas dan manfaatnya sangat luas.
Dan hadza wa in dalla ala syai' fa inna ma yadullu ala ikhlasihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini kalaupun menunjukkan kepada sesuatu yang menunjukkan kepada keikhlasannya. Ya, karena mungkin ya walaupun mungkin orang yang tidak dikenal, tetapi keikhlasan itulah yang menjadikan manfaat itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia daripada diterimanya amal baik itu fil ard wa fis sama adalah al-ikhlas, ya. Fi mustalahil hadis, ya. Dan kita mengetahui bahwa ilmu hadis itu ada dua. Ilmu hadis riwayatan, yaitu semua yang berkaitan tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, af'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan riwayat, itu dinamakan dengan ilmu hadis riwayatan. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Nah, dirayah ini adalah ilmu hadis yang berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami riwayah tersebut, yaitu ilmu-ilmu yang merupakan kunci untuk memahami ilmu riwayah, yaitu dikenal dengan ilmu mustalahul hadis atau ilmu ulumul hadis, ya. Jadi ketika kita menyebut ilmu hadis, ya, maka yang dimaksud adalah ilmu hadis riwayatan, dirayatan, maaf. Ilmu hadis dirayatan. Nah, miftahi dirayati sunnah an-nabawiyah. Ya, karena ilmu mustalahul hadis adalah kunci untuk kita dapat memahami sunnah an-nabawiyah. Adhartu fihi ara'isa ma'aniha wa ma ghamada min alfadhiha wa mabaniha, ya. Wa abraztu fihi lataifa nukatiha wa daqa'iqa, terhadap yang dikandung, ya, kandungan-kandungan faedah yang ada di dalam syarah-syarah tersebut. Wa qad aktsartu fi sabilil idahi min iradil amthilah, ya, dan di dalam kitab ini kita banyak memberikan contoh-contoh yang praktis. Likulli naw'in fiha minal anwa'il madhkurah au qismin minal aqsamil mawjudah, yaitu pembagian-pembagian hadis, ya, disertai dengan contoh-contohnya. Wasta'antu ala dzalika aidan bimastuhditsa minal wasailit taqniyah, ya, dan tentu kita juga tidak lupa menggunakan sarana zaman modern yang ada saat ini, yaitu menggunakan teknologi dan lain sebagainya, komputer, ya, di dalam membuat peta-peta ataupun diagram-diagram yang bertujuan untuk menyederhanakan, ya, contoh-contoh tersebut. Fi rasmil mukhattatati wal ashkalit tawdihiyah mataqtadat ila dzalika hajatun aw qadiyah, yaitu jika dituntut untuk itu, min nahwi mazidi bayanin wa ziyadati tajliyah, yaitu dengan tujuan untuk menambah, ya, kejelasan, ya, atau untuk menambah terangnya masalah tersebut. Walamma athafanillahu ta'ala bitaufiqihi ala itmamihi, dan tentu dapat menyempurnakan kitab ini semata-mata atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manna alayya bijalili fadlihi ala injazihi sammaituhu bulughal umniyah, ya, maka kitab ini saya beri nama Bulughal Umniyah fi syarhil manzumatil baiquniyah. As'alullah ta'ala an yutimma bihi bughyatat talibin min mubtaghi ma'rifati sunani khairil mursalin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kitab ini dapat, ya, menyempurnakan apa yang dituntut oleh para pelajar ataupun para penuntut ilmu, terlebih yang ingin mengenal sunnah-sunnah khairil mursalin sallallahu alaihi wasallam. وأن يجعل هذا العمل القليل لديه مقبولا ولوجهه الكريم خالصا وأن يعيذني من أن أبتغي به غير رضاه مقصدا كما أسأله أن يعم به المسلمين نفعا وأن يكتب لقارئيه فهما إنه على ما يشاء قدير وهو بالإجابة جدير وبعباده لطيف خبير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا walhamdulillahi rabbil alamin. Itu muqaddimah dari Al-Faqir tentang kitab Bulughul Umniyah ini. Baik. Muqaddimatun Nazim.
ya, muqaddimah An-Nazim, yaitu Asy-Syaikh Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Ya, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Baik. Asy-syarh. Bada'a an-nazimu rahimahullahu ta'ala manzumatahu bil basmalah wal hamdalati iqtida'an bil kitabil aziz fi ibtida'ihi bihima fit tartib taufiqi. Ya, jadi kita melihat ya sebagaimana tradisi para ulama bahwa mereka memulai setiap karangan mereka, manzumah mereka dengan basmalah. Ya, kemudian diikuti dengan alhamdulillah, ya, dan itu mengikut kepada apa yang telah dicontohkan oleh Al-Quran yang dimulai secara tartib, secara urutan taufiqi. Taufiqi itu artinya ya memang dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulullah untuk memulai ya Al-Quran dengan apa? Dengan bismillah, kemudian Al-Fatihah, alhamdulillah. Ya, kemudian diikuti dengan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan seterusnya. Jadi itu semata-mata taufik, ya, tauqif, ya, taufik dan tauqif dari Allah Subhanahu wa taala. La annahuma awwalu ma nazala. Ya, bukan karena bismillah ataupun alhamdulillah itu adalah ayat yang pertama turun. Ya, tetapi di dalam susunan Al-Qur'an memang pertama kali berada pada urutan yang pertama. Ya. Jadi beliau memulai dengan basmalah itu ya iqtidaan, ya, mencontohi Al-Qur'an. Wa amalan bima jaa min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amri dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ya. Au abtar au ajzam, ya, setiap perkara zibalin, perkara yang penting, dan tentu tidak ada yang lebih penting daripada ilmu amal soleh, ya, maka setiap perkara penting berupa ibadah, berupa amal soleh, ya, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', ya, terputus, maknanya artinya qalilul barakah, ya, keberkahannya itu akan berkurang. Ada kebaikan, ya, tetapi keberkahan itu adalah al khairul katsir, ya, kebaikan yang banyak. Nah, itu akan berkurang. Wa abtar, ya, sama juga terputus. Wa ajzam, ya, riwayat, ya, semuanya bermakna sama. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu terputus nasabnya. Ya, tapi di sini yang dimaksud adalah terputus barokahnya. Ajzam juga demikian, ya, terputus, ya. Oleh sebab itu ada penyakit namanya al-juzam. Nah, juzam itu orang persendiannya itu putus, ya, terputus. Kalau terkena sakit apa namanya itu? Kusta, ya. Jadi persendiannya itu putus sehingga jari jemarinya itu putus. Ai naqisun wa qalilul barakah, ya, artinya amal tersebut tidak sempurna dan keberkahannya pun kurang. Al barakatu huwal khairul hiyal khairul katsir. Al barakah itu artinya al khair al katsir, ya, kebaikan yang banyak. Wa fi riwayatin ukhra kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta. Ya, di dalam riwayat lain dikatakan setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka fahuwa aqta. Ya, maka itu yang kedua, kenapa memulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Wa imtithalan fi khususil hamdi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu at-Tabarani fil Kabir ay fil Mu'jam al-Kabir.
Dan khususnya memulai dengan alhamdulillah itu mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Al-Aswad bin Sari' radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yuhibbu an yuhmada." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila ia dipuji. Walidzalika hamida nafsahu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka dipuji, ya maka Allah pun memuji dirinya sendiri. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan kita pun memuji Allah ya dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat memuji itu kan artinya kita mengenal sifat-sifat Allah, kebaikan Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya, maka kita meminjam pujian Allah kepada dirinya. Ya, seperti kita juga tidak akan dapat memuji seseorang dengan sebenar-benarnya kecuali apabila kita mengenal orang tersebut, ya, mengenal sifat-sifatnya. Ya, terlebih lagi apabila kita merasakan kebaikannya, maka pujian itu akan semakin tulus. Ya. Wa amma qawluhu abda'u bilhamdi fal muradu bihi al-bad'ul idafi. Ya, tadi di dalam nazam dia mengatakan abda'u bilhamdi musalliyan. Saya memulai dengan alhamdulillah. Ya, kemudian disertai dalam keadaan berselawat. Baik. Sebelum mengucapkan alhamdulillah, dia sudah memulai dengan bismillah. Nah, maka di sini yang dimaksud dengan memulai adalah memulai idhafi, bukan mulai hakiki. Ya. Hakiki, ya, bukan yang sebenarnya tetapi idhafah, ya. Baik. Sebab al-bad'ul haqiqi adalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'arudha bima qablahu. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Thumma ardafa dzalika bis-salati ala khairil bariyyati imtithalan liqaulihi tabaraka wa ta'ala. Ya, kemudian bismillah kemudian alhamdulillah diikuti dengan berselawat, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imtithalan liqaulihi tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala musalliyan 'ala sayyidina Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya, ini dalam keadaan fi hali, ya, kauni musalliyan, ya, di dalam keadaan saya berselawat, memulai dengan alhamdulillah, musalliyan, ya, ala sayyidina Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya, di sini al alif itu lil itlaq, ya, biasanya digunakan di dalam nazam, di dalam syair, ya, bukan alifut tathniyah tetapi dinamakan aliful itlaq. Khairi nabiyyin ursila, yakni khairi nabiyyin arsalahu Allah taala ilal khalqi ajma'in. Ya, ursila di sini menggunakan sighah mabni lil majhul, ya, sebab sudah pasti dan sudah diketahui siapa yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa amalan bima warada fiha minal ahadits. Ya, kemudian tidak cukup hanya dengan mengikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengikut kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak tentang keistimewaan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha, ya, di antaranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh marawahu Abu Syekh bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa yang berselawat kepadaku di dalam kitab, yakni dia menulis kitab, mengarang kitab, surat dan lain sebagainya, kemudian di dalamnya ada salawat, dia menulis salawat, maka lam tazalil malaikah, maka selama itu malaikat akan memohon ampun, ya, memohon ampun untuknya, madama ismi fi dzalikal kitab, selama namaku ada di dalam tulisan ataupun di dalam kitab tersebut.
Ya, walaupun hadis ini termasuk hadis yang dhaif, tetapi para ulama sepakat bahwa hadis dhaif boleh diamalkan di dalam fadailul a'mal seperti yang nanti akan dijelaskan di belakang. Ya, ditambah lagi bahwa memang keutamaan salawat itu mutlak. Ya, mutlak itu artinya tidak terkait dengan waktu, dengan tempat dan lain sebagainya. Ya. Wa ghairuha minal ahaditsil waridati fi fadli sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hathah 'ala al-ikthari minha. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis yang ada pada yang berkaitan dengan keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kita untuk banyak bersalawat. ثم بعد البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع الناظم في بيان أن هذه المنظومة الآتي ذكرها مشتملة على أقسام كثيرة للحديث. Kemudian setelah memulai dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat, ya, an-nazim, ya, yang menyusun nazam Baiquniyah, yaitu Syekh Umar bin Muhammad bin Futuh ad-Dimashqi, ya, itu melanjutkan dengan menjelaskan bahwa manzumah ini, ya, manzumah ini mengandung jenis, ya, ataupun menyebut di dalamnya banyak macam dan pembagian hadis. Faqala wadhi min aqsamil hadisi iddah, ya, wadhi min aqsamil hadisi iddah yakni adidatun wa katsirah, ya, artinya menyebutkan banyak jenis, banyak macam, ya, atau banyak pembagian dari hadis. Wa bayanu wujuhi hadhihi al-kathrah anna al-hadis bi'tibari as-sihhati wa adamiha yang qasimu ila thalathati aqsam. Ya, nanti kita akan jelaskan pembagian-pembagian hadis ini seperti apa, ya. Adapun kenapa bisa banyak jenis hadis, yaitu melihat kepada banyak pertimbangan, ya, bi'tibar wa haitsiyat, berbagai haitsiyat dan i'tibarat. Ya. Pertama mungkin kita melihat dari bi'tibari as-sihhah wa adamiha, dari sudut bahwa hadis ini sahih atau tidak, maka itu terbagi menjadi sahih, hasan, wa dhaif. Ya, walaupun mungkin pembagian hadis kepada tiga ini adalah pembagian mutaakhirin, sebab di awal-awal dulu itu hanya ada hadis sahih dan hadis dhaif. Ya, hasan ini ulama yang pertama, ya, yang memiliki inisiatif memunculkan istilah ini adalah Imam Tirmizi, ya, Imam Tirmizi. Ya, yaitu pertengahan antara hadis sahih dan dhaif. Kalau dulu hadis hasan itu masuk di dalam kategori sahih. Wa kadzalika yuqalu fi taqsimihi bi'tibari al-qabuli war raddi. Ya, demikian juga dari sudut apakah hadis ini diterima atau tidak diterima, itu dibagi menjadi ada hadis yang maqbul, ada hadis yang mardud. Ya, apa hadis yang maqbul? Al-maqbul wa as-sahih wal hasan wal mardud wa ad-dhaif. Ya, tapi perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan mardud di sini bukan ditolak. Imam Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Nukhbatul Fikr bahwa yang dimaksud dengan mardud di sini yahtaju ila tardadin nazar, perlu kepada penelitian, artinya tidak perlu tidak cukup kita langsung terima. Ya, beda dengan hadis sahih. Kalau hadis tersebut sudah sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sudah dihukum oleh para ulama hadis sahih, ya maka kita tidak perlu meneliti lagi, ya, cukup mereka. Tetapi ketika ada hadis yang dhaif ini, ya maka kita tidak boleh langsung terima dan tidak boleh langsung tolak. Ya, sebab hadis dhaif ini terkadang ada yang nanti derajatnya naik menjadi hasan li ghairihi, ya. Bahkan hadis yang dhaif jiddan itu jika banyak syawahidnya, mutabaatnya, walaupun statusnya sama, dhaif jiddan itu akan mengangkatnya menjadi hadis dhaif saja, tapi nggak akan sampai kepada hasan li ghairihi, ya. Nah, itulah sebabnya kita banyak mungkin melihat karangan-karangan ulama di dalam akhlak, di dalam zuhud, Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam adab mufrad dan lain sebagainya, banyak hadis-hadis yang dhaif jiddan. Wah, ini kalau mengikut kepada nazariyah yang sudah masyhur bahwa hadis yang dhaif jiddan itu tidak bisa diamalkan. Tetapi ternyata mereka memuat
hadis-hadis yang dhaif jiddan tersebut sebab memiliki syawahid dan mutaba'at sehingga mengangkatnya kepada hadis dhaif. Ya, sehingga jika dia sudah statusnya berubah menjadi hadis dhaif, itu bisa digunakan di dalam fadail, a'mal, akhlak dan lain sebagainya selama itu tidak berkaitan dengan halal dan haram. Ya, walaupun nanti di dalam perinciannya ataupun di dalam praktiknya terkadang ada hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil di dalam hukum. Ya, seperti hadis huwa at-tahuru ma huwa al-hillu maitatuhu. Itu kan hadis dhaif. Illahnya adalah ittirab, muttarib hadisnya. Tetapi ya itu dijadikan sebagai sandaran hukum ya tentang kebolehan kita ataupun tentang kesucian air laut. Ya, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang itu. Ya. Baik. Summa ad-dha'ifu anwa'un katsiratun aidan takhtalifu bi ikhtilafi asbab ad-dha'f, dan hadis dhaif pun banyak macam ya melihat kepada sebab-sebab dhaifnya tersebut. Ya, melihat kepada sebab-sebab dhaifnya. Ya, misalnya kalau pembagian artinya menurut tingkatan-tingkat dhaifnya itu terbagi menjadi ada yang dhaif khafif, dhaif sederhana. Nah, ini yang bisa naik derajatnya menjadi apa? Menjadi hasan li ghairihi. Kemudian ada dhaif yang wasat, yang sedang-sedang. Kemudian ada yang dhaif jiddan, ya, syadidud dha'af. Kemudian ada yang maudhu', ya, maudhu'. Ya, sebenarnya hadis maudhu' itu tidak termasuk di dalam kategori hadis. Ya, karena apa? Karena memang bukan hadis. Ya, tetapi kenapa dikatakan hadis itu majazan bi'tibari za'mi qailihi, itu karena memang orang yang memalsukan, yang membuat itu mengatakan itu hadis, ya jadi dikatakan sebagai hadis majazan, ya bukan haqiqatan. Ya, jadi di sini di dalam kitab ini akan dijelaskan berbagai macam jenis dan macam-macam ilmu hadis. Ya. Baik, mungkin supaya lebih itu saya akan langsung jelaskan ya supaya ada gambaran ya tentang pembagian-pembagian itu dan i'tibaratnya yang bermacam-macam itu. Ya. Ya, pertama ya al-hadis ya. Al-hadis itu kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembagian yang paling tinggi itu min haitsu kathratu at-turuq ya, ta'addudut turuq. Itu terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad ya. Ya, nanti akan kita jelaskan. Mutawatir ini terbagi menjadi dua. Ada yang lafzi. Yang lafzi ini memang mutawatir secara makna dan lafaz. Lafaznya mutawatir dan maknanya juga mutawatir. Kemudian ada yang mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ini lafaznya berbeda-beda, bahkan hadisnya juga berbeda-beda. Ya, peristiwa berbeda-beda, tetapi ada makna yang di antara semua hadis itu ada kesamaan. Ya, seperti hadis raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat tangan waktu berdoa. Ini diriwayatkan oleh para sahabat di dalam momen dan peristiwa yang berbeda-beda. Tapi di dalam peristiwa-peristiwa tersebut Rasulullah mengangkat tangan di dalam doa. Nah, maka mutawatirnya di situ maknanya saja. Ya. Nah, kemudian ahad, ya ini yaitu yang bukan ahad ini bukan hanya yang diriwayatkan oleh satu perorangan saja, tetapi mencakup satu hingga di bawah mutawatir. Batasan jumlahnya berapa? Tidak ada batasan jumlah. Sebab batasan mutawatir ini adalah ifadatul yakin. Ya, sejauh mana dia dapat memberikan keyakinan. Kalau nggak sampai memberikan keyakinan, ya maka itu masih dikategorikan sebagai hadis ahad. Baik, pertama kita akan bagi menjadi hadis bi'tibar, melihat bi'tibar tadi as-sihhah wa adamuhu. Ya, bi'tibar as-sihhah wa adamihi, melihat kepada apakah hadis ini sahih atau tidak, maka itu terbagi menjadi berapa? 3, ya. Sahih, kemudian hasan, kemudian ya dhaif.
Ya, kemudian sahih ini terbagi menjadi ya, dua, ada yang li dzatihi, sahihun li dzatihi, kemudian sahihun li ghairihi. Sama juga hasan ini ada yang li dzatihi, kemudian ada yang li ghairihi. Li dzatihi itu artinya dia tidak perlu kepada selainnya. Memang dia sudah memenuhi syarat ya kesahihan. Sementara sahih li ghairi ini dia asalnya adalah hadis hasan tetapi memiliki syawahid dan mutabi' menjadi derajatnya naik menjadi sahih li ghairi. Demikian juga hadis hasan li dzatihi, dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi hadis yang hasan. Ya, nanti akan kita jelaskan di dalam definisinya. Nah, sementara hadis hasan li ghairihi ini asalnya adalah hadis dhaif yang memiliki syawahid, kemudian memiliki mutaba'at sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Baik. Dhaif nanti akan kita jelaskan. Kemudian bi'tibaril qabul, al-qabul ya, langsung saja bi'tibar tambah. Bi'tibar al-qabul war rad. Ya, pembagian dari sudut apakah hadis ini diterima atau tidak diterima, yaitu juga terbagi menjadi dua, sahih dan mardud, makbul dan mardud. Ya. Makbul, mardud. Ya, makbul ini ya tadi ada dua, sahih dan hasan, ya. Kemudian bi'tibar, melihat kepada apakah hadis ini diamalkan atau tidak diamalkan, min haitsul amalu wa adamuhu. Ya, al-amal min haitsul amal wa adamuhu. Apakah ini diamalkan atau tidak? Nah, sebab tidak selamanya hadis sahih itu diamalkan. Artinya sahih di sini artinya ya matanya sahih, sanadnya sahih, tetapi dia tidak diamalkan. Apa sebabnya? Ya. Nah, pertama itu terbagi menjadi 4. Ada hadis yang muhkam namanya, muhkamul hadis. Ya, muhkamul hadis itu adalah hadis-hadis yang tidak ada ta'arud. Ya, yang tidak ada pertentangan antara hadis lain. Ya, seperti innamal a'mal binniyat. Ya, kemudian apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini adalah hadis-hadis muhkam, ya, yang tidak ada pertentangan, dan ini sangat banyak sekali. Kemudian ada hadis-hadis yang ta'arud. Ya, secara zahirnya ta'arud. Ya, maka ini namanya mukhtaliful hadis. Nah, mukhtaliful hadis ini adalah hadis-hadis yang terdapat pertentangan di antara satu hadis dengan yang lain, dinamakan dengan mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis, ya. Nah, kemudian maka yang sudah pasti diamalkan adalah muhkam ini. Kalau mukhtaliful hadis ini nanti akan ada manhaj di dalam menentukan mana yang diamalkan, mana yang tidak diamalkan. Maka di situ nanti pun akan kita jelaskan insyaallah. Ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah al-jam'u wat taufiq. Artinya kita ada dua hadis yang secara bertentangan. Kita nggak boleh langsung mentarjih. Ya, kita harus menggabungkan dulu, mensinkronkan antara kedua hadis ini. Mungkin masih boleh ditakwil maksudnya seperti ini dan ini. Ya, jika kita boleh gabungkan, maka kita harus wajib menggabungkannya. Ya, menggabungkan kedua-duanya. Sebab ada kaidah mengatakan i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan kedua dalil itu lebih utama daripada kita ambil satu, kita tinggalkan satu. Nah, kalau tidak bisa, ya maka baru kita tarjih. Ya, nanti akan kita bahas itu aja. Ya, maka ini kalau yang ini sudah pasti diamalkan, kalau ini nanti akan mengikut kepada tarjih ataupun cara al-jama'nya. Kemudian ada hadis namanya yang ada hadis dua hadis yang bertentangan, ya, yang sama-sama bertentangan, ada perintah kemudian ada larangan. Nah, ini kan tidak pada satu objek. Ini kan tidak bisa digabungkan. Ya, maka ini pasti ada yang satunya nasikh, yang satu mansukh. Ya.
Nasikh dan mansukh. Yang pasti diamalkan adalah yang nasikh, yang mansukh tidak diamalkan walaupun hadis sahih. Nanti semuanya akan kita berikan contoh. Ya. Baik. Ya, kemudian hadis dhaif, ya. Hadis dhaif itu dia dhaif, ya. Artinya kita sekarang akan menjelaskan wujuh, ya, kenapa bisa kok banyak jenis ini, ya, banyak jenis pembagian hadis ini. Jadi sebab-sebabnya apa? Maka hadis dhaif itu dia dhaif, sebab dari hadis dhaif itu hanya dua saja, ya, hanya dua. Ya, yang pertama adalah inqita'us sanad. Inqita' as-sanad, kemudian ta'an fir rawi. Ya, terputus sanad, kemudian ada cacat pada rawi. Ya, cacat pada rawi. Ya. Terputus sanad ini ya tidak semuanya memang semuanya dinamakan sebagai hadis yang sanadnya terputus, ya, tetapi dia memiliki banyak nama tergantung putusnya, keadaan terputusnya itu seperti apa, ya. Misalnya kalau terputus di awal sanad namanya apa? Hadis, ya, seorang perawi tidak menyebutkan gurunya tapi langsung menyebutkan orang yang di atas gurunya, atau dia tidak menyebutkan sanad. Ya, pokoknya dari awal perawi itu terputus, maka itu dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Ya, terputus di awal sanad namanya al-mu'allaq. Ya, mu'allaq itu kan digantung. Digantung itu kan artinya tersambung ke atas tapi di bawah. Nah, kita nggak nyampe tapi ke atas itu bergantung. Ya, maka demikian juga mu'allaq itu ya karena memang dari gurunya, artinya perawi itu terputus dari gurunya, ya, dari awal, ya. Nah, maka dinamakan terputus di awal, namanya apa? Mu'allaq. Ya. Kemudian terputus di akhir sanad, akhir sanad itu apa sih? Sahabi, ya, sahabi artinya ada tabi'in mengatakan qala Rasulullah. Nah, tabi'in kan tidak bertemu dengan Rasulullah. Nah, pasti di sini ada yang terputus. Nah, maka ini dinamakan sebagai hadis yang mursal. Ya, hadis mursal. Mursal. Terputus di tengah. Nah, terputus di tengah-tengah sanadnya. Ya, terputus di tengah-tengah sanad. Ya, kita melihat kondisi terputusnya seperti apa. Kalau dia terputus di tengah satu, ya, di sini pun ada sebenarnya sudah. Ada nggak di sini? Ya, ada. Di halaman berapa? Ini yang cetakan Mesir. Iya, sebagian, tapi tidak yang lengkap di Imdadul Mughis, yang pembagiannya lengkap itu ada. Pembagian secara rinci. Kalau ini yang pembagian kenapa dhaif saja, ya. Ya. Sebentar dulu, kita ulang dulu. Jadi maaf. Tadi kita katakan bahwa sebab, ya, sebab hadis dhaif itu hanya dua, ya. Pertama apa? Inqita'us sanad, kemudian ta'an fir rawi, ya. Nah, inqita' sanad ini ya ada dua halah. Pertama ada yang zahir, ada yang khafi. Yang zahir itu artinya kita mudah mengetahuinya. Dengan apa? Dengan kita melihat kepada perawi misalnya meriwayatkan dari seseorang. Bagaimana kita mengetahui dia tersambung atau tidak? Kita lihat dari tahun lahirnya dan tahun wafat gurunya. Nah, kalau misalnya ada orang meriwayatkan dari seorang perawi yang meninggal tahun 100 Hijriah misalnya.
Nah, sementara orang yang meriwayatkan ini lahir tahun 150 Hijriah. Nah, ini kan jarak antara tahun lahir dan tahun wafat itu berapa? 50 tahun. Wah, ini tidak mungkin. Ya, sebab nggak mungkin orang langsung masuk dalam kubur bertanya kepada orang yang sudah mati, ya nggak mungkin. Nah, maka ini terputus. Ya, artinya mudah untuk diketahui. Ya, hanya dengan melihat kepada tarikhul wafat dan tarikhul milad dari perawi, ya, maka kita akan dapat mengetahui ini terputus sanadnya. Ya. Nah, maka ada yang zahir, ya. Ada yang inqita'nya zahir. Nah, inqita' zahir ini itu tadi yang kita jelaskan tadi. Yang pertama terputus di awal namanya mu'allaq, terputus di akhir namanya mursal. Terputus di tengah, kalau dia terputus satu, ya, terputus satu artinya jarak antara satu perawi dengan perawi yang lain ini satu orang saja yang tidak disebutkan, ya, maka dinamakan sebagai hadis yang munqati'. Ya, hadis munqati'. Atau terputus dua tetapi tidak berurutan. Terputus di sini, sini tersambung, terputus lagi di sini. Nah, jadi bukan dua generasi yang terputus. Ya, dua generasi berurutan tapi dua generasi berbeda tabaqat. Ya, maka ini namanya munqati' juga. Ya, munqati' juga. Munqati'. Baik, terputus dua, terputus di tengah, ya. Terputus di tengah tapi dua berturut-turut atau lebih, itu namanya mu'dal. Nah, maka hadis dhaif yang disebabkan karena terputus sanad secara zahir itu ada 4. Ya, ada 4. Pertama, terputus di awal namanya mu'allaq. Terputus di akhir namanya mursal. Terputus satu di tengah namanya munqati'. Terputus dua, ya, gimana? Terputus dua seperti ini namanya mu'dal. Ya, sederhana. Awal mu'allaq, akhir mursal, tengah munqati', tengah dua mu'dal. Ya. Nah, maka ini jenis-jenis hadis dhaif yang disebabkan karena terputus sanad secara zahir.